Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di Saat Teduh pagi ini. Mari kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mari kita membuat tanda kemenangan kita dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada awal hari baru ini, kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi ya Bapak. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Pagi ini boleh Kau izinkan untuk berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh bersama-Mu ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa, kerinduan kami anak-anak-Mu. Kami selalu mau bersama-Mu setiap pagi. Bapa, berkatilah kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, serta merenungkan firman-Mu, ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami dalam menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami, ya Bapa, satu persatu yang ada di dalam Zoom ini. Pakai kami sesuai kehendak-Mu, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu semua, dan dalam Zoom ini selamat pagi. Dalam Mazmur 90 ayat 14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Bapak Ibu semua, mari kita kosongkan pikiran kita dari segala beban yang ada pada kita, dan biarlah kita hanya fokus kepada Tuhan saja. Bapa kami dalam surga, pagi ini kami berkumpul dalam Zoom ini. Kami mau memuliakan nama-Mu, bawa hati kami untuk mendekat kepada-Mu. Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segala bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu, Abba Bapa. Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa.
mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Benar Tuhan, benar Bapa, ajar kami setia kepadamu, ajar kami melakukan firman-Mu, ajar kami melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Mari, Bapak Ibu semua, kita mau angkat hati kita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Melayani
melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita angkat tangan. Mengasihi lebih sungguh. Cik Moni suaranya hilang. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kepadaku mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari kita nyanyikan melayani. Cik Moni suaranya hilang. Suaranya sangat kecil. Suara hilang, sekarang hilang. Masih hilang. Nggak ada suara. Sangat kecil, sangat kecil. Kecil sekali. Mungkin agak kejauhan ya. Coba agak dekat-dekat. Coba ngomong, Cik. Bapak Ibu semua, Kecil. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua. Kita bantu aja. Oke, Cik Moni dibantu oleh Villa dulu ya. Boleh. Ya. Oke, silakan. Lagu ketiga aja, slide ketiga. Langsung ketiga, Ci. Ya. Iya, lagu ketiga. Oh, tiga. Oke. Cik Moni di mute dulu ya, karena suaranya kecil. Ya, thank you, Cik. Mari Bapak Ibu kita masuk hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu semua. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, sekarang berhembuslah. Berhembuslah
tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah. Sekarang urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang baru yang Kau curahkan pagi ini, untuk lawatan-Mu yang begitu indah, untuk hadirat-Mu yang boleh kami alami. Sungguh Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau tetap di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu di dalam firman-Mu. Urapi anakmu Jacqueline Tuhan, pakai dia dengan sebebas-bebasnya dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah roh-Mu yang bernyala-nyala di dalam dirinya untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dan terang bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman sekalian. Pada pagi ini, bacaan Injil adalah dari Lukas 21 ayat 20 hingga 28. Yesus berkata-kata tentang keruntuhan Yerusalem. Apabila kamu nampak Yerusalem dikepung tentera, kamu akan tahu bahwa kota itu segera akan dimusnahkan. Pada waktu itu orang di Yudea mesti lari ke pegunungan. Orang yang di dalam kota mesti meninggalkan kota. Dan orang yang di luar kota jangan masuk ke dalam kota. Itulah yang harus kamu lakukan kerana masa itu hari hukuman apabila semua yang telah tertulis di dalam Alkitab berlaku. Alangkah dahsyatnya masa itu bagi wanita yang mengandung dan ibu yang menyusui bayi.
negeri ini akan mengalami kesusahan yang besar dan Tuhan akan menghukum bangsa ini. Ada orang yang akan dibunuh dengan pedang, ada lagi orang yang akan dibawa sebagai tawanan ke negeri orang. Dan bangsa yang tidak mengenal Allah akan menginjak-injak Yerusalem sehingga habis masa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka. Kedatangan Anak Manusia. Kelak tanda-tanda yang luar biasa akan kelihatan pada matahari, bulan dan bintang. Semua negeri di seluruh bumi akan putus asa dan takut menghadapi deru dan gelora laut. Orang yang akan pengsan kerana ketakutan, sementara menantikan apa yang akan berlaku di seluruh bumi. Kerana kuasa di angkasa lepas ditarik daripada peredarannya. Barulah Anak Manusia akan kelihatan, datang dikelilingi awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Apabila perkara-perkara itu mula berlaku, bangkitlah dan dongaklah ke langit, kerana sekejap lagi kamu akan diselamatkan. Injil Tuhan, syukur kepada Allah. Teman-teman, dari renungan ini yang bertajuk Yesus berkata-kata tentang keruntuhan Yerusalem dari ayat 20 sehingga 24. Di sini kita bisa melihat petanda-petanda bagaimana keruntuhan dan kehancuran Yerusalem akan berlaku. Bermula daripada kehancuran orang-orang di sana, bangsa-bangsa, harta benda, kota-kota, serta seluruh kawasannya. Mereka akan lari bergelimpangan untuk menyelamatkan diri ke pegunungan dan dilarang sama sekali masuk ke kota Yerusalem ketika hari hukuman itu terjadi. Penindasan demi penindasan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan berlaku sehingga waktunya kehabisan. Tiada lagi nilai kemanusiaan dan saling mengasihi di antara mereka. Ketamakan, kesombongan, dan kerakusan melebihi sifat binatang yang tidak berakal lagi. Dari tajuk judul Kedatangan Anak Manusia, ayat 25 hingga 28. Di sini kita bisa melihat petanda-petanda sebelum kedatangan Anak Manusia. Bencana-bencana alam yang tidak bisa lagi dibendung oleh kebijaksanaan dan kepintaran akal bangsa-bangsa di bumi. Ini adalah kerana kita bukan sang pencipta semesta alam. Kita yang dicipta tidak akan bisa melebihi kuasa Allah sang pencipta dan tidak layak sama sekali melebihi kekuasaannya jika bukan Dia yang mengizinkan. Semua orang akan ketakutan sehingga ada yang pengsan atau mati dengan hanya melihat petanda-petanda ini datang. Ketika Anak Manusia datang dengan kekuasaannya yang sungguh besar, maka kita harus melutut, menyembah, melihat, bersaksi, dan mengakui kebesarannya. Siapakah Dia Anak Manusia yang dimaksudkan? Dialah Yesus Kristus, Putera Tunggal Allah Bapa, datang dari syurga. Mengapa ramai orang yang ketakutan apabila mendengarkan waktu akhir zaman? Kerana ramai yang tidak bersedia, kerana ramai yang masih berdosa, kerana ramai yang masih
saling membenci antara satu sama lain. Allah Bapa telah menciptakan kita dengan kasih sayang, dengan rohnya sendiri, dengan penuh belayan, cinta kasih, lemah lembut. Tetapi mengapa kita tidak sadar akan itu? Mengapa kita kejam tinggal di sini? Mengapa kita berdendam? Jika kita sudah bersedia, kita tidak akan merasa ketakutan. Jika waktu itu tiba nanti, dia datang bagaikan pencuri. Maka janganlah kita terlalu leka berpesta pora sehingga tidak peka akan tanda-tanda akhir zaman ini. Yang bersedia pasti akan bangkit, mendongak ke langit menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka. Hati yang penuh sukacita dan penuh kerinduan terhadap Allah. Gimana caranya untuk menyiapkan diri Anda dan saya? Melalui pertobatan, saling mengampuni, saling mengasihi, dan hidup dalam kekudusan. Kita puji dan sembah Dia, Allah yang hidup. Kita berlindung, taat pada perintahnya, setia, percaya dan mengasihi Dia, berterusan tanpa jemu. Dialah roh yang menghidupkan. Dialah roh yang membimbing kita. Dari kita lahir sehingga kini. Sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup di sini. Bagaimana kita bisa hidup? Kerana roh Allah ada di dalam kita. Mengapa kita harus lakukan semua ini? Kerana Allah mau kita semua pulang kepadanya. Kita sudah lama terpisah, menjauh daripadanya. Ketahuilah bahawa kerana Dia terlebih dahulu melayani, mengampuni, dan mengasihi kita anak-anaknya. Tanyalah pada diri kita sendiri, teman-teman. Maukah saya diselamatkan dan menikmati janji-janji Kristus? Mau apanya saya terus-menerus merosakkan diri saya di dunia yang sementara ini? Cintakah saya pada Allah? Terima kasih. Allah memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup saat teduh ini dengan berdoa bersama. Kita tundukkan kepala. Ya Allah yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan ya Bapa bahwa Engkau Allah yang selalu setia ada pada diri kami, ada di saat kami sedang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan ini. Kadang kami buta akan kasih-Mu yang begitu nyata dalam hati kami. Jelikanlah hati kami ya Bapa, biarlah kami peka akan Roh-Mu yang tinggal di dalam kami. Kiranya kami setia, makin setia, mempersenjatai diri kami, supaya kami makin peka kepadamu. Kami mau menyiapkan hati kami ya Bapa, supaya Engkau tinggal dalam hati kami. Membiarkan Engkau untuk menyertai kami di setiap langkah pergumulan kami. Kami mohon ampun ya Bapa, bila kami selama ini masih sering
menyalahkan Engkau akan segala hal-hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak mengenakan. Kami mau membiarkan Engkau menguasai hati kami, pikiran kami, perkataan kami, supaya kami makin hari makin dekat denganmu. Kiranya kami setia dalam menjalankan 5 senjata rohani yang sedang kami jalankan ya Bapa, hingga kami dibebaskan dari segala yang jahat, makin mengenal Engkau dan makin mendekat kepadamu saja, Sang Sumber keselamatan hidup kami, yang membawa kelegaan bagi hidup kami yang masih belum selesai berjuang di dunia ini. Ya Bapa, berkati keluarga-keluarga kami juga, sehingga kami sekeluarga pun bisa turut mendekat bersatu kepadamu, memuliakan namamu, membiarkan Engkau tinggal dan menguasai hati kami, sehingga namamu makin dimuliakan di dunia ini. Mari Bapak Ibu kita satukan doa kita dengan doa komunitas, kemudian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi. Mari kita foto bersama. Oke. Ya, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke. Hari ini juga ada 3 halaman ya, 3 slide. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih.